Doakan saya pulang dengan selamat, karena lain kali mungkin saya akan pulang dalam peti mati. Itu adalah kata-kata terakhir Sam pada ayahnya sebelum berangkat ke Australia dari India. Sam Abraham, 35 tahun, tinggal di Australia bersama istrinya dan anak mereka yang masih berumur 7 tahun. Pasangan tersebut berasal dari Kerala, India, yang pindah ke Australia setelah mendapat pekerjaan di sana. Pada awal bulan Oktober 2015, Sam, Sophia, dan anak mereka pulang ke India. Setelah hampir 2 minggu di India, pada 12 Oktober 2015, mereka pamit untuk kembali ke Australia. Orang tua Sam tidak tahu kalau itu adalah momen terakhir mereka bertemu dengan anaknya. Setelah tiba di Australia, keluarga kecil Sam langsung makan malam dan segera tidur. Keesokan harinya, seperti biasa, Sophia bangun paling pagi. Dia pergi ke dapur untuk membuat kopi dan mencoba untuk membangunkan suaminya. Tapi Sam tidak bangun. Awalnya Sophia berpikir mungkin dia hanya lelah. Tapi ketika Sam tidak bergerak sama sekali, Sophia mulai cemas. Dia memanggil nama Sam sambil menggerakkan badannya. Tapi Sam masih tidak bergerak sama sekali. Karena semakin panik, Sophia memanggil Sam sambil berteriak. Hingga teriakannya membuat para tetangga datang. Saat tetangga masuk, mereka melihat Sam terbaring di atas tempat tidur dan segera menelpon ambulan. Tim medis segera tiba, dan setelah mengecek, mereka menyatakan kalau Sam telah meninggal dari beberapa jam lalu. Sophia sangat terkejut dan mulai menangis dengan sangat keras. 3 hari kemudian, 15 Oktober 2015, jenazah Sam dibawa pulang ke rumah asalnya di India. Keluarganya yang berada di Kerala menerima kabar duka tersebut. Saat ayah Sam menerima kabar itu, hatinya sangat hancur. Ia teringat kata-kata terakhir putranya yang mengatakan kalau ia mungkin akan pulang dalam peti mati. Sam juga mengatakan hal serupa pada beberapa kerabatnya, tapi tidak ada satupun yang berpikir kalau kata-kata itu akan menjadi kenyataan, apalagi dalam waktu yang sangat dekat. Beberapa hari kemudian, setelah menyelesaikan ritual adat setempat, jenazah Sam disemayamkan di belakang rumahnya. Sophia tinggal selama 5 hari di rumah Sam. Berduka karena ditinggal belahan jiwanya, ia tidak bisa berhenti menangis. Sophia lalu menyadari kalau ia harus kembali ke Australia kalau tidak ingin diberhentikan dari pekerjaannya. Dengan kepedihan yang mendalam, dia memutuskan untuk kembali ke Australia. Setiap hari Sabtu, dia selalu menelpon orang tua Sam untuk mengobrol. Sebelumnya mari kita bahas sedikit tentang masa lalu mereka. Sophia dan Sam tumbuh besar di desa Karval, Kerala. Mereka adalah tetangga dan telah berteman dekat sejak kecil. Sophia dan Sam sama-sama memiliki hobi menyanyi. Dan setelah lulus kuliah, persahabatan mereka berubah menjadi cinta. Di tahun 2003, mereka saling berjanji untuk menikah setelah menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan. Saat itu, Sam pindah ke Tamil Nadu untuk menyelesaikan magister administrasi bisnis. Sedangkan Sophia melanjutkan studi pasca sarjana di Universitas Mahatma Gandhi. Sophia mendapat gelar Magister Sains Management dan ia mendapatkan pekerjaan sebagai IT di sebuah perusahaan di Bangalore. Sedangkan Sam mendapatkan pekerjaan di sebuah bank lokal. Dan setelah beberapa saat kemudian, Sam lalu pindah ke Oman dan bekerja di sebuah perusahaan forex. Sam dan Sophia membuat kemajuan besar dalam karir mereka. Setelah beberapa waktu, mereka menyadari sudah waktunya untuk memulai tahap selanjutnya, yaitu menikah. Sam menceritakan kabar bahagia ini ke keluarganya, tetapi keluarga Sam, terutama ayahnya, sangat menentang rencana pernikahan ini. Sam lalu menceritakan pada Sophia kalau keluarganya tidak setuju dengan pernikahan mereka. Sophia lalu memutuskan untuk bicara langsung pada keluarga Sam. Setelah membujuk dan memohon, akhirnya keluarga Sam luluh dengan kebaikan dan rasa hormat Sophia. Orang tua Sam juga berpikir kalau Sophia dan Sam sudah dewasa, sehingga bisa menentukan jalan hidup mereka sendiri. Pada tahun 2008, setelah banyak menghadapi halangan dan rintangan, Sam dan Sophia akhirnya menikah. Di tahun berikutnya, tahun 2009,
Kebahagiaan mereka lengkap saat putra mereka lahir. Setelah 10 bulan kematian Sam, yaitu pada tanggal 12 Agustus 2016, keluarga Sam mendapat berita yang sangat mengejutkan dari pihak kepolisian Australia. Polisi mengatakan bahwa Sam tidak meninggal karena serangan jantung sebagaimana yang diduga semua orang, tetapi meninggal karena dibunuh. Polisi juga mengatakan telah menangkap istri Sam, Sophia, yang diduga memiliki keterlibatan dalam kematian Sam. Berita ini sangat menggemparkan keluarga Sam. Jika Sam meninggal karena serangan jantung, bagaimana bisa Sophia dituduh menghilangkan nyawanya? Kenyataan ini datang dari hasil autopsi jasad Sam. Laporan menunjukkan kalau Sam tidak meninggal karena serangan jantung. Sebaliknya, ia telah diracuni dengan sianida. Tingkat sianida dalam darahnya sangat tinggi, sehingga membuktikan itu adalah penyebab utama kematiannya. Selain sianida, hasil autopsi juga menunjukkan adanya obat penenang dalam tubuh Sam, yang menyatakan kalau Sam dibuat tertidur sebelum diracuni. Penemuan ini menjadi bukti bahwa kematian Sam bukan disebabkan oleh serangan jantung, tetapi pembunuhan berencana. Dengan semua bukti yang ada, kecurigaan terbesar mengarah pada Sophia. Hal ini menimbulkan satu pertanyaan besar. Bagaimana bisa Sophia, orang yang sangat sedih dan hancur saat kematian Sam, adalah pelakunya? Pihak kepolisian Australia memutuskan untuk menyelidiki kasus ini dengan sangat hati-hati. Saat mengetahui hasil laporan autopsi, mereka tidak langsung menginterogasi Sophia dengan terburu-buru. Sebaliknya, mereka merahasiakan informasi bahwa obat penenang dan sianida ditemukan dalam tubuh Sam. Ini menjadi taktik kepolisian di mana tersangka dibiarkan merasa aman agar mereka tidak waspada dan tetap bertingkah normal. Dan di saat mereka mengira penyelidikan sudah selesai, maka tingkat kewaspadaannya akan menurun. Polisi juga telah mengerahkan beberapa tim. Tim pertama bertugas untuk mengikuti dan melihat gerak-gerik Sophia. Tim kedua untuk melacak panggilan telepon serta mendengarkan semua pembicaraan telepon Sophia. Tim ketiga menyelidiki catatan bank Sophia untuk melihat apakah ada transaksi aneh dalam rekeningnya yang berhubungan dengan kematian Sam. Ini bukan operasi jangka pendek dan berlangsung selama beberapa bulan. Polisi tahu bahwa penjahat yang paling berhati-hati pun bisa membuat kesalahan seiring waktu berjalan, dan mereka bersedia menunggu hingga Sophia melakukan kesalahan tersebut. 5 bulan setelah kematian Sam, polisi menemukan kalau Sophia telah memberikan mobil milik Sam pada seorang pria yang bernama Arun Kamasonan. Tidak lama setelah itu, Sophia dan Arun membuat rekening bersama di sebuah bank. Dengan langkah yang berani, Sophia mentransfer semua saldo milik Sam ke rekening bersama tersebut. Tim pengawas juga menemukan, selama beberapa hari, Sophia dan Arun sering bertemu secara sembunyi-sembunyi. Mereka sering bertemu di tempat sepi, terkadang di sebuah taman di Melbourne, terkadang di sebuah kafe kecil. Pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya Arun Kamasonan dan apa hubungan Arun dengan kematian Sam? Di tahun 2003, Sam pernah berjanji untuk menikahi Sophia. Namun sebelum itu, dia sempat pindah ke Tamil Nadu untuk menyelesaikan Magister Administrasi Bisnis. Saat itu, Sophia memiliki rencana sendiri dan melanjutkan pendidikan di Universitas Mahatma Gandhi. Di sanalah Sophia mengenal Arun. Awalnya, Sophia dan Arun hanya sebatas teman baik, dan mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk belajar dan mengobrol. Seiring berjalannya waktu, persahabatan mereka semakin kuat. Walaupun sudah memiliki komitmen bersama Sam, tapi Sophia mulai menaruh hati pada Arun. Dan persahabatan mereka berubah menjadi rasa cinta. Setelah Arun menyelesaikan pendidikannya di Mahatma Gandhi, dia langsung mendapat pekerjaan di tahun 2005. Sementara itu, Sam dan Sophia yang telah menyelesaikan pendidikannya kembali terhubung dan mulai menghabiskan waktu bersama. Kemudian di tahun 2008, Sam melamar Sophia tanpa tahu Sophia pernah selingkuh di belakangnya.
dan mereka menikah beberapa saat setelah itu. Setahun kemudian, Sophia melahirkan seorang putra dan mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan di Bangalore, sedangkan Sam masih bekerja di Oman. Walaupun terpisah jarak, mereka masih menjaga hubungan mereka. Dari luar, terlihat mereka adalah sebuah keluarga yang sempurna dan bahagia. Tapi dalam hati Sophia, bahkan setelah menikahi Sam, Sophia selalu menangis setiap hari. Sophia menulis apa yang dirasakannya pada sebuah diary, di mana diary ini akan menjadi bukti kuat nantinya. Suatu hari, saudari Sophia yang bekerja sebagai perawat di Australia menelpon Sophia dan mengajaknya untuk ikut ke Australia serta mengatakan Sophia bisa mendapatkan pekerjaan yang baik di sana yang sesuai dengan pendidikannya. Sophia memutuskan untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan di Australia dan dia diterima. Sementara itu, Sam yang masih bekerja di Oman sering mengajak Sophia untuk datang dan tinggal bersama, supaya tidak ada jarak yang menghalangi mereka. Namun, dengan tegas Sophia menolak ajakan suaminya untuk pindah ke Oman. Malah dia memutuskan untuk pindah ke Australia, membuat jarak mereka semakin jauh. Ternyata ada alasan lain di balik kepindahan Sophia ke Australia. Bukan hanya soal pekerjaan, tetapi karena ada Arun yang tinggal di sana. Sam yang ingin tinggal bersama anak dan istrinya meminta agar perusahaannya memindahkannya ke Australia. Dan akhirnya Sam dipindahkan ke salah satu cabang perusahaannya di Australia. Sam yang baru tiba di Australia merasa ada yang aneh dengan istrinya. Dan dalam beberapa hari, dia mencurigai ada sesuatu yang tidak beres. Sehingga dia sering bertanya pada istrinya, "Kamu kemana? Ngapain? Sama siapa?" Sophia yang pindah ke Australia agar bisa bebas bertemu dengan Arun, merasa sangat terganggu dengan kehadiran suaminya. Dan membuat pasangan suami istri tersebut sering bertengkar. Sehingga Sophia berpikir untuk menghabisi suaminya sendiri. Meskipun suasana rumah tangga mereka sangat tidak baik, mereka tetap pulang ke Kerala setiap tahun. Dan di salah satu kunjungan itu, tepatnya di awal Oktober 2015, yang membuat Sam berkata, "Doakan saya pulang dengan selamat, karena lain kali mungkin saya akan pulang dalam peti mati." Sam juga mengatakan kalau ia mati, ia ingin dikubur di dekat kakeknya. Tidak ada satupun orang yang menyangka kata-kata itu akan menjadi kenyataan dan menganggap Sam hanya bercanda. Setelah kembali ke Australia, di sebuah malam tanggal 14 Oktober, Sophia menjalankan rencana jahatnya. Dia memberikan Sam sebuah milkshake alpukat yang telah dicampur dengan obat tidur. Sam kemudian meminumnya dan segera pingsan. Lalu Arun yang telah bersembunyi di rumah Sam langsung keluar dan menyuruh Sophia untuk membuat jus jeruk. Sophia dan Arun lalu mencampur sianida dalam jus jeruk tersebut. Mereka lalu menuangkan jus tersebut ke dalam mulut Sam. Dalam waktu yang singkat, Sam langsung kehilangan nyawanya. Lalu Arun pergi dari rumah tersebut dan Sophia tidur di sebelah jasad Sam. Keesokan harinya, Sophia memulai akting sedihnya, sehingga orang-orang percaya kalau Sam meninggal karena serangan jantung. Setelah kematian Sam, Sophia dengan bebas melanjutkan hubungan gelapnya dengan Arun. Mereka percaya kalau rahasia mereka aman dan tidak ada yang mencurigai mereka. Tapi yang mereka tidak tahu, aksi mereka telah menarik perhatian petugas kepolisian. Dan saat mengawasi Arun, polisi menyadari kalau Arun setiap hari selalu datang ke sebuah bar. Dan ini membuat petugas kepolisian mendapatkan sebuah ide. Salah satu petugas kepolisian ikut datang ke bar tersebut dan secara perlahan mendekati Arun. Selama beberapa hari, petugas polisi tersebut datang ke bar sambil mengobrol dengan Arun, dan mereka menjadi teman. Suatu hari, Arun yang terlalu mabuk mulai mengatakan semua hal yang berkaitan dengan kematian Sam. Saat Arun pingsan karena mabuk, polisi lalu mengambil dan memeriksa handphone Arun.
Saat itulah polisi menemukan bukti atas kejahatan Arun dan Sophia. Saat persidangan berlangsung, Sophia dan Arun mengakui perbuatan mereka. Hakim lalu menjatuhkan hukuman 27 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat pada Arun dan 22 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat pada Sophia. Sophia memohon untuk diberikan keringanan dan mengatakan kalau ia memiliki anak. Tapi hakim menolak dan berkata, "Anakmu akan lebih baik tanpa kehadiranmu." Dan hakim memberikan hak asuh anak Sophia pada saudarinya yang bernama Sonia. Namun, orang tua Sam juga mengajukan diri atas hak asuh anak Sam dan Sophia, dan pengadilan mengabulkannya. Pertanyaan yang paling besar adalah, mengapa Sophia mau menerima lamaran Sam kalau ia sebenarnya lebih mencintai Arun? Kenapa